Bab 61, Hancur Total, Kultus Iblis Teratai Hitam. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang. Di arena seni bela diri, Luo Zhen tampak serius, dan kabut tipis menutupi matanya. Ketika Luo Chen dan Luo Fan bertarung, dia telah menunjukkan keterampilan tubuh semacam ini sebelumnya, tetapi dia tidak menganggapnya serius saat itu. Saat itu, dia memegang tiket kemenangan, dan dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Luo Chen. Tujuannya adalah untuk menyingkirkan Luo Xiao dari awal hingga akhir. Sedangkan untuk Luo Chen, dia kebetulan berada di sana untuk mencabut akarnya. Tetapi ketika dia benar-benar menghadapinya, dia menemukan betapa sulitnya keterampilan tubuh Luo Chen. Setiap bayangan Luo Chen di arena seni bela diri membawa aura Luo Chen, sehingga dia tidak berani mengendur, karena tidak ada yang tahu apakah bayangan itu benar-benar hanya bayangan. Mungkin kelalaian kecilnya akan menjadi pengingatnya. Kamu jauh lebih buruk daripada serigala darah dari desa serigala gila, suara Luo Chen tiba-tiba terdengar di arena seni bela diri, dan kemudian cahaya pedang menembus bayangan yang ditinggalkan oleh Luo Chen dan menyerang Luo Zhen. Mendengar perkataan Luo Chen, jantung Luo Zhen berdegup kencang, sebelum ia sempat bereaksi, cahaya pedang yang ditebas Luo Chen mengenai bahu kirinya. Darah berceceran, dan luka mengerikan muncul di bahu Luo Zhen, hampir saja memotong bahu kirinya secara langsung. Terlalu lemah, suara Luo Chen bergema di arena seni bela diri, lalu cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah Luo Zhen dari segala arah. Wajah Luo Zhen tiba-tiba berubah, dan ia hanya sempat membuka pertahanannya. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya jatuh menimpanya seperti hujan yang menghantam pisang raja. Bum 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 bum. Ledakan itu terdengar terus-menerus, dan asap mengepul di sekitar Luo Zhen, menyelimutinya. Sosok Luo Chen muncul di arena seni bela diri, menatap asap dan debu di depannya, menggelengkan kepalanya, dan mengejek, sepertinya para tetua muda ini hanya bersekongkol untuk menghitung anggota klan, dan kekuatan mereka tidak dapat banyak mundur. Saat ia berkata, Luo Chen melambaikan lengan bajunya, dan angin kencang meniup asap, memperlihatkan tetua keluarga Luo yang menyedihkan, Luo Zhen yang berlumuran darah. Sebagai seorang pendekar, tetapi bahkan fondasi kedudukannya telah hilang, Luo Chen menatap Luo Zhen, yang berlumuran darah, dan berkata dengan nada meremehkan, sama seperti sampahmu, apakah pantas untuk mengingini posisi patriark keluarga Luo? Tanpa diduga, setelah mendengar kata-kata Luo Chen, Luo Zhen tiba-tiba tertawa, dengan sarkasme dan rasa kasihan yang tak tersamar di matanya. Anak sombong, batuk-batuk, bah. Luo Zhen memuntahkan seteguk darah, dan tiba-tiba sebuah token aneh muncul di tangannya. Di atas token itu, hanya ada teratai hitam genit yang terbakar dengan api. Melihat token di tangan Luo Zhen, mata Luo Xiao memancarkan niat membunuh yang dalam. Hitam, teratai, iblis, ajari. Ekspresi Lord Grimm langsung berubah suram, dan nadanya sedingin es. Awalnya aku tidak ingin menggunakan tangan kosong ini. Mendengar perkataan Lord Grimm, Luo Zhen menghancurkan token di tangannya dan berkata sambil menyeringai, kau memaksaku. Saat token itu hancur, Luo Zhen dengan cepat terbakar dengan lapisan api hitam, yang tampak cukup menyusup, dan aura Luo Zhen juga meningkat dengan cepat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia langsung melesat dari ranah seniman bela diri hebat ke ranah bawaan. Grandmaster, bahkan ada tren naik. Panggil, api hitam di tubuh Luo Zhen naik dengan cepat, lalu berubah menjadi ular piton api hitam, menyemburkan Xinzi dan menabrak Luo Chen. Bel alarm di hati Luo Chen adalah mahakarya, kesalahan bayangan Bangok bekerja secara ekstrim, meninggalkan bayangan di tempatnya. Tidak ada gunanya, Luo Zhen menggelengkan kepalanya dengan jijik saat melihat pemandangan ini. Dia melihat ular piton api hitam itu mengibaskan ekornya dan langsung mencabik-cabik semua bayangan yang ditinggalkan Luo Chen, lalu membuka baskom darahnya dengan mulut besar. Luo Chen menggigit masa lalu. Cukup, melihat ular piton api hitam itu hendak bertabrakan dengan Luo Chen, suara seperti guntur teredam tiba-tiba terdengar di atas lapangan seni bela diri. Ular piton api hitam itu tampaknya ditangkap oleh semacam kekuatan, membeku di tempat, dan kemudian langsung musnah dalam tatapan ngeri Luo Zhen. Krisis telah berakhir, tetapi Luo Chen tidak dapat melihat kegembiraan di wajahnya. Dia menoleh dengan kaku, dan melihat Luo Xiao melayang di udara, memancarkan aura yang menakutkan. Sudut mulut Luo Chen berkedut 2 kali. Pada saat ini, aura Luo Xiao lebih kuat dari Luo Zhen.
Bahkan Luo Chen memiliki firasat samar bahwa Lord Grim mungkin bukan lawan Luo Xiao. Ayahku, yang biasanya tidak menunjukkan gunung dan air, bersembunyi begitu dalam. Dibandingkan dengan Luo Chen, wajah para pejuang kota Lingyun yang datang untuk menonton kompetisi besar keluarga Luo bahkan lebih menarik. Kali ini kompetisi keluarga Luo, Luo Chen, kuda hitam tiba-tiba melompat keluar, dan mengalahkan banyak lawan dengan momentum yang menyapu untuk mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi. Segera setelah itu, Tetua Agung Luo Zhen yang menyerangnya lagi, tetapi terungkap bahwa Luo Chen adalah Kaisar Sujia Kecing, seorang siswa Akademi Liu Yun. Selanjutnya, Luo Zhen dihancurkan dan dipukuli oleh Luo Chen, dan kemudian ternyata Luo Zhen dan kultus setan teratai hitam berkolusi. Mengandalkan beberapa teknik rahasia yang tidak diketahui, kekuatannya meroket dan dia hampir membunuh Luo Chen. Dan sekarang, mereka menemukan bahwa ayah Luo Chen, Luo Xiao, patriark keluarga Luo yang legendaris, yang hanya memiliki master bela diri hebat tingkat 4, ternyata adalah pembangkit tenaga listrik tersembunyi. Untuk sementara waktu, para prajurit awan meningkat ini hanya merasa seolah-olah mereka sedang bermimpi, dan masih merasakan perasaan yang tidak nyata. Keluar, ketika penonton di sekitarnya dalam keadaan terkejut, Luo Xiao mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Luo Zhen, dan berkata dengan ringan. Ada gelombang kekuatan tak terlihat di sekitar Luo Zhen, berubah menjadi tangan besar yang menutupi langit, meraih Luo Zhen, dan kemudian mengguncangnya dengan keras. Luo Zhen hanya punya waktu untuk berteriak, dan dia terputus dari kehidupan, dan dia tidak bisa mati lagi. Setelah melakukan semua ini, Luo Xiao menatap Lord Grim dan melambaikan tangannya. Kekuatan tak terlihat melonjak dan berubah menjadi penghalang, memisahkan dia dan Lord Grim dari yang lain. Yang lain di luar penghalang hanya bisa melihat gerakan Luo Xiao dan Lord Grim, tetapi tidak bisa mendengar suara apapun. Di dalam penghalang, Luo Xiao menatap Lord Grim, dengan nada yang agak rumit, "Kapan kau mengenaliku?" "Aku menemukannya ketika aku memasuki kota Lingyun." Lord Grim merentangkan tangannya dan berkata dengan senyum masam, "Meskipun penampilanmu telah banyak berubah melalui metode rahasia, napasmu tidak berubah sama sekali." "Terlalu merepotkan untuk mengubah napasmu," kata Luo Xiao tanpa daya ketika dia mendengar kata-kata itu. "Ngomong-ngomong, tidak ada seorang pun di tempat ini yang dapat mendeteksi sesuatu yang salah, dan aku tidak repot-repot membuang-buang energi. Tetapi aku tidak pernah mengira kau datang ke kota Lingyun ini secara tiba-tiba. Sekarang Luo Chen dan King Sui sama-sama murid akademi, atau kalian bisa kembali ke akademi juga?" Jun Moxiao ragu. "Sejenak, membujuk selama kalian kembali ke akademi. Berdasarkan identitas kalian, ibu kota kekaisaran Xiao Jia aku tidak berani menaruh satupun. Keluhan antara aku dan keluarga kekaisaran Xiao, aku akan menyelesaikannya sendiri." Wajah Luo Xiao menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata Lord Grim, dan mengatakan setiap kata. Tidak heran Luo Chen begitu keras kepala. Lord Grim menggelengkan kepalanya dengan senyum masam setelah mendengar kata-kata Luo Xiao. "Pada titik ini, ayah dan anakmu diukir dari cetakan yang sama. Itu benih Lao Su. Siapa lagi yang bisa aku ikuti jika aku tidak mengikuti Lao Su?" Luo Xiao menertawakan kata-kata itu, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, "Keluhan antara aku dan keluarga kekaisaran Xiao pada akhirnya akan berakhir jika salah satu pihak jatuh. Kecelakaan apa yang terjadi padaku saat itu, urus Cener dan gadis King Sui untukku." Setelah berbicara, Luo Xiao menyingkirkan penghalang itu sebelum Lord Grim bisa menjawab, dan menatap Luo Chen yang sedang menatapnya, lalu berkata dengan ringan, "Ada beberapa hal yang tidak boleh kamu ketahui sekarang. Kamu hanya bisa meningkatkan kekuatanmu dengan ketenangan pikiran, Lao Su. Kamu tidak perlu khawatir tentang banyak hal. Lalu kapan aku akan tahu apa yang kau katakan?" Luo Chen bertanya setelah terdiam beberapa saat, menatap Luo Xiao. Luo Xiao ragu-ragu ketika mendengar kata-kata itu, lalu bergegas ke Luo Chen dan berkata, "Selama kau bisa menjadi Grandmaster bawaan dalam waktu 1 tahun, kau memenuhi syarat untuk mengetahui hal-hal tahun ini. Jika kau tidak bisa melakukannya, kau bisa tinggal di Akademi Liu Yun dan berlatih tanpa khawatir." Apa yang terjadi saat itu? Mendengar perkataan Luo Xiao, Luo Chen belum sempat berbicara, perintah sistem tiba-tiba berbunyi di benak Luo Chen. "Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memicu misi berantai keluhan sebelumnya." Luo Xiao, si arogan pertama dari bekas ibu kota kekaisaran, meninggalkan ibu kota kekaisaran karena dendam dengan keluarga Xiao di ibu kota kekaisaran, dan tinggal di kota Lingyun, menyembunyikan namanya.
Minta tuan rumah untuk mencari tahu alasannya, dan bantu Luo Xiao menyelesaikan balas dendam terhadap keluarga Xiao di ibu kota kekaisaran. Tugas 1/9 minta tuan rumah untuk meningkatkan basis kultivasi kerana Grandmaster bawaan dalam waktu 1 tahun, hadiah 2 juta poin aura, dan kesempatan untuk mengikuti undian. Mendengar perintah sistem, Luo Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, ekspresinya dengan cepat kembali normal, tetapi hatinya seolah-olah kewalahan. Itu adalah pertama kalinya dia memicu apa yang disebut tugas berantai, tetapi dari hadiah untuk tugas pertama yang diberikan oleh sistem sekarang, kita dapat menyimpulkan betapa menakjubkannya hadiah setelah menyelesaikan tugas berantai. Sambil menarik napas dalam-dalam, Luo Chen menatap Luo Xiao dengan ekspresi serius di wajahnya, aku akan menerobos ke ranah Master Agung bawaan dalam waktu 1 tahun. Ambisius, kata Luo Xiao dengan senyum di wajahnya, kagum, aku akan menunggu dan melihat. Berbicara tentang ini, Luo Xiao berhenti, dan segera menatap Lord Grimm, dan berkata dengan suara yang dalam, aku mengambil risiko ini. Aku takut sekelompok orang akan segera menemukan petunjuk, dan aku akan meninggalkan kota Lingyun selanjutnya. Adapun keluarga Luo, tolong lindungi aku. Selain itu, jika Chener benar-benar menerobos ke seniman bela diri bawaan dalam waktu 1 tahun, maka tidak perlu menyembunyikan hal-hal darinya saat itu, kamu dapat memberitahunya apa adanya. Jangan khawatir, aku akan meninggalkan token keluarga Junku di keluarga Luo. Junmo tersenyum dan mengangguk, dengan bangga berkata, meskipun orang-orang itu gila, mereka masih tidak berani melawan keluarga Junku. Kalau begitu aku bisa yakin, Chener dan keluarga Luo akan menyerahkannya padamu. Ekspresi Luo Xiao menjadi rileks setelah mendengar kata-kata itu, dan sosoknya menghilang. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihatnya, aku masih memiliki temperamen yang panas. Lord Grimm menggelengkan kepalanya, melihat ke arah di mana Luo Xiao menghilang, dan mendesah. Setelah selesai berbicara, Lord Grimm menatap Luo Chen dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kau akan pergi ke Akademi Liu Yun bersamaku untuk melapor, atau kau akan melapor ke Akademi setelah beberapa saat? Aku akan pergi sendiri, Luo Chen bergumam sejenak, dan berkata, hal-hal ini telah terjadi pada keluarga Luo, dan lelaki tua itu tidak dapat ditemukan dimanapun. Seseorang harus menstabilkan keluarga Luo. Selain itu, aku juga ingin mengalami masa-masa di luar. Setelah aku tiba di Akademi Liu Yun, aku pasti tidak akan sebebas sekarang. Kau dapat memutuskan sendiri, Junmo tersenyum dan mengangguk, lalu mengeluarkan 2 cheat dari Qiankun Ring dan menyerahkannya kepada Luo Chen. Kamu belum melapor ke sekolah, jadi aku tidak bisa mengajarimu ilmu bela diri sekolah. Buku Flowing Light Sword Technique dan Flowing Light Step ini aku dapatkan saat aku bepergian ke luar negeri. Kamu harus mempelajarinya terlebih dahulu, dan kamu bisa melindungi dirimu sendiri saat pergi berlatih. Luo Chen mengambil buku rahasia yang diserahkan Lord Grimm, membolak-balik buku rahasia, Flowing Light Sword Technique, yang terbuka di atasnya, meliriknya dengan santai, dan kemudian kehilangan suaranya, teknik pedang tingkat bumi. Mendengar kehilafan Luo Chen seperti ini, Lord Grimm tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa bodoh. Karena dia mengenal Luo Chen, dia belum pernah melihat remaja seperti monster kecil ini menunjukkan ekspresi seperti itu. Ketika kamu memasuki Akademi Liu Yun, kamu akan mengerti bahwa seni bela diri tingkatan bukanlah hal yang langka. Lord Grimm menggelengkan kepalanya dan berkata, terlebih lagi, teknik pedang cahaya mengalir ini hanya dapat dianggap misterius sekarang. Ini adalah tingkat atas. Petik 2. Tetapi catatan dalam buku rahasia ini. Luo Chen belum selesai berbicara, tiba-tiba sebuah kilatan cahaya melintas di benaknya, dan dia berkata dengan tidak jelas, mungkinkah teknik pedang cahaya mengalir ini tidak lengkap? Tidak, ini adalah teknik pedang yang lengkap, tanpa ada yang terlewatkan. Junmo tersenyum dan menatap Luo Chen, dan berkata dengan wajah serius, alasan mengapa teknik pedang ini hanya dapat dianggap sebagai tingkat atas dari peringkat misterius adalah karena tidak memiliki keterampilan yang diperlukan. Hukum dan senjata, hanya ilmu pedang dan gerak kaki yang tersisa. Jadi begitulah, Luo Chen tiba-tiba menyadari bahwa di benua semesta, ada banyak seni bela diri dengan teknik pendukung seperti pedang cahaya mengalir. Dan begitu seni bela diri seperti itu muncul, itu pasti akan menarik penjarahan, karena seni bela diri semacam ini dengan teknik pendukung dapat mengerahkan kekuatannya, jauh melampaui seni bela diri lain yang dapat dibandingkan.
Ini terlalu berharga, Luo Chen berkata sambil tersenyum pada teknik pedang mengalir, dan langkah mengalir di tangannya. Bahkan jika teknik pedang mengalir tidak memiliki teknik mental yang cocok, tetapi teknik pedang mengalir dan langkah mengalir digunakan bersama-sama, dan kekuatan yang dapat dikerahkan mungkin tidak kurang dari keterampilan tempur tingkat rendah pada umumnya. Dan begitu Anda menemukan teknik mental yang cocok dan senjata yang cocok, kekuatan yang dapat dikerahkan, teknik pedang mengalir, mungkin akan mendekati seni bela diri surgawi yang legendaris. Jika di tanganku ada pedang portabel dari pedang cahaya mengalir, yang mulia dan metode pikiran cahaya mengalir miliknya, maka metode pedang cahaya mengalir dan langkah cahaya mengalir ini, maksudku, aku tidak akan memberimu apapun. Petik 2. Lord Grim mendorong dua cheat itu ke Luo Chen, dan berkata dengan ringan, tetapi karena Lord of Streaming Sword jatuh, keberadaan Streaming Sword tidak diketahui, dan teknik hati mengalir yang paling penting juga telah hilang. Pedang dan gerak kaki saja sebenarnya tidak sepenting yang kau pikirkan. Luo Chen mengerang sejenak sebelum dia menerima dua cheat itu. Kemudian Luo Chen tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba bertanya, jika itu adalah teknik pedang mengalir yang lengkap, apa tingkat keterampilan bela dirinya? Seni bela diri tingkat Tian. Lord Grim menatap Luo Chen, dan mengucapkan setiap kata. Saat itu, penguasa pedang Liu Guang memerintah Kekaisaran Liu Yun dengan ilmu pedang ini, dan pusat perhatiannya sama. Jika bukan karena dia yang menembus ke ujung benua, aku khawatir sekarang Kekaisaran Yun akan memiliki pembangkit tenaga listrik tak tertandingi di alam raja. Ekspresi Luo Chen terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Sebelum dia sempat berbicara, suara Lord Grim terdengar lagi. Namun, penguasa pedang streaming telah menjadi bagian dari masa lalu. Tanpa dukungan pedang streaming dan metode pikiran streaming, hanya mengandalkan teknik pedang streaming dan langkah streaming, kamu tidak diragukan lagi bodoh untuk mereproduksi kemuliaan penguasa pedang streaming. Luo Chen menarik napas dalam-dalam, tidak berbicara, tetapi cahaya yang sangat panas meledak di matanya. Dia mungkin tidak dapat menemukan pedang cahaya streaming, tetapi dengan bantuan sistem, seharusnya tidak sulit untuk melakukan teknik hati streaming. Bahkan jika mustahil untuk mereproduksi keterampilan pedang surgawi di tangan penguasa pedang mengalir, itu seharusnya bukan tugas yang sulit jika itu hanya untuk mempromosikan teknik pedang mengalir ke tingkat dasar. Kenapa? Apakah kamu ingin meniru teknik pedang Streamer yang asli? Melihat ekspresi Luo Chen, Lord Grim mengangkat alisnya dan bertanya dengan heran. Tidak bisakah? Luo Chen menatap Lord Grim, dengan keraguan di matanya, mungkinkah Master Pedang Streamlight telah memprovokasi terlalu banyak musuh di awal, dan melakukan hal itu akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Petik 2. Itu tidak benar, Lord Grim menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, teknik pedang Streamlight telah diedarkan di antara semua kekuatan utama di ibu kota. Sejak jatuhnya Streamlight Sword Venerable, bukan berarti tidak ada yang mencoba meniru Streamlight Sword Venerable yang asli. Cemerlang, tetapi tidak ada yang pernah berhasil. Mungkin aku berhasil, Luo Chen tersenyum, aku selalu beruntung. Begitu suara Luo Chen jatuh, perintah sistem berbunyi di benaknya. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memicu tugas khusus, keterampilan surga yang tidak lengkap. Keterampilan pedang terkenal dari mantan Master Pedang Cahaya, teknik pedang cahaya yang mengalir, sejak jatuhnya Master Pedang Cahaya, itu telah menjadi keterampilan pedang kelas 2 dari peringkat misterius. Mereproduksi kemuliaan, teknik pedang aliran. Hadiah, 3 kesempatan untuk menarik dan 1 kesempatan untuk mencerahkan. Mendengar perintah sistem, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tertegun sejenak, dan bahkan tidak menyadari apa yang baru saja dikatakan Lord Grim. Tuan Jun, apa yang baru saja Anda katakan? Luo Chen kembali sadar, menatap Lord Grim, dan bertanya dengan sedikit malu. Maksudku, aku akan kembali ke Akademi Yun terlebih dahulu, sehingga Anda dapat menyelesaikan urusan keluarga Luo sesegera mungkin dan melapor ke Akademi. Lord Grim tidak marah ketika dia mendengar kata-kata itu, aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi dengan anakmu, jadi dia tiba-tiba kehilangan akal sehatnya. Maaf. Luo Chen menatap Lord Grim dan berkata dengan nada meminta maaf, kalau begitu aku tidak akan mengusir Tuan Jun. Bagaimanapun, kekacauan keluarga Luo saat ini harus dibersihkan. Lord Grim mengangguk sambil tersenyum, dan sosoknya melintas sebelum menghilang dalam pandangan Luo Chen. Setelah Lord Grim pergi, Luo Chen melihat sekeliling, tatapannya menyapu anggota keluarga Luo,
dan berkata dengan acuh tak acuh, aku akan sementara mengambil posisi patriark keluarga Luo sebelum ayahku kembali. Kalian tidak keberatan, kan? Sudah sewajarnya bagi Tuan Chen untuk sementara mengambil posisi patriark, bagaimana kita bisa berpendapat? Sekelompok anggota keluarga Luo berkata dengan cepat. Belum lagi kekuatan Luo Chen sudah menjadi yang terbaik di keluarga Luo, bahkan Tetua Agung Luo Zhen bukanlah lawannya, dan identitas Luo Chen sendiri sudah cukup untuk membuat mereka tidak berani menentang Luo Chen. Baik tamu dari keluarga Su di ibu kota kekaisaran atau murid Akademi Liu Yun, siapapun yang memiliki salah satu dari dua identitas ini dapat menguasai kota Lingyun ini, apalagi Luo Chen memiliki dua identitas sekaligus. Bagus sekali, Luo Chen mengangguk, matanya tertuju pada Diaken He, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Paman He, selama periode waktu berikutnya, saya akan keluar untuk berlatih, dan kemudian saya akan pergi ke Akademi Liu Yun untuk melapor. Anda bernegosiasi dengan presbiteri untuk memutuskan. Saya mengerti, kata Diaken Kren cepat setelah mendengar kata-kata itu, jangan khawatir, Tuan Chen, saya pasti akan melindungi bisnis keluarga Luo untuk Anda dan Patriark. Baiklah, Luo Chen mendengar sedikit senyum di wajahnya, dan kemudian sosoknya melintas sebelum menghilang dari pandangan semua orang. Melihat Luo Chen pergi, para penonton di sekitarnya yang diundang untuk menonton turnamen besar keluarga Luo juga pergi sendiri dengan jenaka. Dalam sekejap, seluruh arena seni bela diri keluarga Luo hanya tersisa dengan para murid keluarga Luo yang masih dalam mimpi dan tanah yang berantakan. Deacon He adalah orang pertama yang bereaksi dan mengatur semua masalah dengan tertib. Keluarga Luo segera menjadi sibuk lagi, tetapi ini tidak ada hubungannya dengan Luo Chen. Di luar cabang pegunungan Warcraft, Luo Chen berjalan perlahan menuju kedalaman cabang pegunungan Warcraft di sepanjang jalan terakhir. Setelah meninggalkan keluarga Luo, Luo Chen bergegas langsung ke cabang pegunungan Warcraft. Bagaimanapun, dia sudah berada di puncak badai. Jika dia terus tinggal di keluarga Luo, saya khawatir akan ada banyak masalah. Jadi Luo Chen berencana untuk meninggalkan kota Lingyun setelah menerobos gua misterius di kedalaman pegunungan Warcraft sebelum pergi ke dunia luar untuk mendapatkan pengalaman. Dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan, Luo Chen tidak menemui terlalu banyak binatang buas di sepanjang jalan, dan dengan kondisi menjalankan kesalahan Kren Shadow sepenuhnya, dia dengan cepat bergegas ke dinding batu besar yang asli. Noda darah yang ditinggalkan oleh ular piton bertanduk bergaris emas di luar dinding batu telah menghilang, dan hanya beberapa sisik ular yang patah berserakan di tanah, memancarkan bau yang memuakkan. Tanpa ragu-ragu, Luo Chen langsung melesat ke samping ke celah di dinding batu, dan kemudian di sepanjang celah itu, dia dengan cepat mencapai gua misterius itu. Gua misterius ini tidak berbeda dengan Luo Chen saat dia pergi. Mata Luo Chen menyapu seluruh gua, dan akhirnya tertuju pada potret Ratu Phoenix, dengan warna yang mencengangkan di matanya. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia melihat potret Ratu Phoenix, ketika dia melihat sekilas Ratu Phoenix di potret itu, dia tetap tidak bisa menahan rasa kagum. Aku tidak tahu kapan aku akan bisa menggerakkan seluruh benua semesta seperti Ratu Phoenix, gumam Luo Chen sambil melihat potret Ratu Phoenix. Setelah berbicara, Luo Chen tertawa lebih dulu. Dia hanya seorang seniman bela diri tingkat 6 sekarang, bahkan bukan seniman bela diri bawaan, alam kaisar bela diri legendaris terlalu jauh baginya. Sambil menggelengkan kepalanya, menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu, Luo Chen langsung memanggil panel atribut. Host, Luo Chen, kultivasi, seniman bela diri tingkat 6, 1/200.000. Kualifikasi pelatihan, kualifikasi Zongpin, 400.000 per 10 juta. Latihan saat ini, Luo Family Gathering Kijue, surga dan manusia adalah 1, kemahiran max. Metode latihan yang dapat diganti, Chong Suju Yuan Jue, mahir dalam api, kemahiran 1/50.000. Latihan pelatihan fisik, Barbarian Bull Body Tempering Jue, latihan pertama untuk pemula, 1.001/100.000. Keterampilan bela diri, Cross Sword Art, harmoni surga dan manusia. Splitting Shadow Sword, mencapai puncak, kemahiran 5.400/50.000. Senfa dan keterampilan tempur, Grand Shadow Mystics, surga dan manusia dalam satu. Metode rahasia, teknik napas bergelombang, Dacheng. Reiki, 91.160 poin, tingkat pertumbuhan saat ini 98 poin menit. Kesempatan yang tersisa untuk menarik, 1 kali. Auranya agak kurang,
Luo Chen melihat aura 5 digit pada panel atribut dan mendesah dengan sedikit ketidakberdayaan. Lupakan saja, mari kita tarik undian dulu. Luo Chen dengan cepat bersorak dan berkata dalam hatinya, "Sistem, saya ingin menarik undian." Begitu suara Luo Chen jatuh, sekuntum bunga tiba-tiba muncul di depannya. Ketika dia sadar kembali, dia sudah berada di langit berbintang. Sebuah korsel bintang yang mempesona muncul di depannya, dengan sejumlah besar item tercantum di atasnya, yang membuat Luo Chen iri. Namun segera, tatapan Luo Chen tertuju pada dua objek itu, dan dia tidak bisa lagi berpaling. Item pertama adalah pedang panjang yang terlihat seperti genangan air musim gugur. Melihat cetakan kecil di sebelahnya, itu persis pedang yang digunakan oleh Master Pedang Liu Guang. Barang kedua adalah gulungan kulit domba sederhana, dengan 4 karakter kecil, Flowing Light Mine, di sisinya. Awalnya, Luo Chen masih khawatir tentang bagaimana menemukan metode pikiran cahaya mengalir, yang hilang dan pedang tua milik Yang Mulia Liu Guang, tetapi dia tidak menyangka bahwa ada dua hal ini dalam hadiah lotre sistem. Setelah tenang, Luo Chen melihat rolet bintang di depannya, dan tanpa pengingat sistem, dia dengan cepat berkata dalam hati, "Mulai undian." Begitu suara Luo Chen jatuh, roda bintang di depannya dengan cepat berputar, dan segera dia tidak dapat melihat objek di atasnya. Setelah beberapa napas, Luo Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Berhenti." Meja putar berhenti, dan penunjuk menunjuk ke sebuah buku sederhana. Luo Chen tidak bisa menahan perasaan kecewa ketika dia melihatnya. Sekarang dia ingin mengatakan apa yang paling dia inginkan, itu pasti pedang tua yang mulia streaming dan teknik hati mengalir. Tanpa menunggu Luo Chen memeriksa informasi dari buku kuno itu, sekuntum bunga tiba-tiba muncul di depannya, dan ketika dia pulih, dia sudah muncul di gua misterius itu. Pada saat yang sama, perintah sistem berbunyi di benak Luo Chen. "Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh volume pengalaman alkimia dari alkemis tingkat ke-9. His, mendengar perintah sistem, Luo Chen menarik napas, dan kekecewaan di hatinya langsung menghilang tanpa jejak. Dia menatap buku sederhana yang tiba-tiba muncul di tangannya dengan mata yang membara. Ada terlalu banyak item di Star Carousel sebelumnya, dan dia hanya meliriknya dengan kasar, dan dia tidak tahu banyak informasi tentang banyak hal, jadi dia tidak menyangka hal yang begitu bagus ada di Star Carousel. Kita harus tahu bahwa meskipun benua Qiankun menghormati seni bela diri, itu bukan tanpa profesi dengan status yang lebih tinggi daripada seniman bela diri, dan alkemis adalah salah satunya. Bagaimanapun, tidak ada seniman bela diri yang berani mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menggunakan pil selama sisa hidupnya. Kelompok seniman bela diri yang besar dikombinasikan dengan jumlah kelompok alkemis yang langka menciptakan status alkemis saat ini. Alkemis dibagi menjadi peringkat 1 hingga 9 sesuai dengan level mereka sendiri, dan Luo Chen tidak tahu apakah ada divisi lain setelah peringkat 9. Namun, Luo Chen tahu persis seberapa tinggi status alkemis itu. Jika berada di tempat seperti kota Lingyun, seorang alkemis peringkat pertama akan cukup untuk berada di level yang sama dengan keluarga seperti keluarga Li dari keluarga Luo, dan bahkan statusnya harus melampaui keduanya. Sekarang dia benar-benar mendapatkan volume pengalaman alkimia yang ditinggalkan oleh alkemis peringkat ke-9. Apa bedanya antara ini dan ketika dia bepergian ke luar negeri dan tiba-tiba menggali harta karun yang ditinggalkan oleh Kaisar Wu, atau bahkan harta karun yang ditinggalkan oleh Kaisar Wu? Setelah membolak-balik pengalaman alkimia di tangannya, pikiran Luo Chen dengan cepat tertarik oleh informasi yang terekam di dalamnya, dan secercah cahaya melintas di matanya. Karena dalam gulungan pengalaman alkimia ini, selain mencatat pemahaman seumur hidup dari alkemis tingkat 9, ia juga mencatat 3 resep alkimia yang ditingkatkan. Formula pil tempering tubuh yang disempurnakan, pil tempering tubuh yang disempurnakan menurut resep ini ditingkatkan sebesar 30%, yang hanya efektif untuk seniman bela diri di bawah ranah Master Bela Diri Agung. Resep pil tempering tubuh umum, pil tempering tubuh yang disempurnakan menurut resep ini memiliki efek 2 kali lipat dari aslinya. Ini memiliki efek pada semua seniman bela diri, dan setiap orang hanya dapat meminum 1. Resep pil tempering tubuh yang disempurnakan, menurut pil ini, pil tempering tubuh memiliki efek 70% dari aslinya, dan efek sampingnya berkurang hingga 50%. Luo Chen secara alami tidak asing dengan pil tempering tubuh. Pil jenis ini dianggap sebagai salah satu jenis pil yang paling umum di benua semesta. Saat berlatih metode kultivasi tubuh,
minum pil tempering tubuh bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Bahkan jika Anda belum berlatih latihan fisik, setelah minum pil tempering tubuh, kebugaran fisik Anda bisa meningkat pesat. Dan yang terpenting adalah sebagai pil kelas 1, pil tempering tubuh adalah barang wajib untuk penilaian alkemis kelas 1. Mengambil napas dalam-dalam, Luo Chen menahan kegembiraan di dalam hatinya, dan berkata pada dirinya sendiri, sepertinya dalam pengalaman berikutnya, aku harus mencari kesempatan untuk mencoba alkimia. Dia memiliki pengalaman alkimia pil yang ditinggalkan oleh Master Alkimia tingkat ke-9, dan tidak sulit baginya untuk membuka tungku untuk alkimia. Menurut sifat urin sistem selama ini, setelah dia berhasil memurnikan pil untuk pertama kalinya, dia seharusnya dapat menggunakan energi spiritualnya untuk meningkatkan alkimianya. Menempatkan pengalaman alkimia ke dalam cincin Qiankun tingkat rendah, dan menggabungkannya dengan Baikaolo, yang sebelumnya diperoleh di gua misterius ini, Luo Chen mengalihkan perhatiannya ke panel atribut, merenung, dan mengarahkan jarinya ke Chong Suju Yuan Jue. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah meningkatkan Chong Suju Yuan Jue ke level tertinggi 1/100.000 dan tingkat pertumbuhan aura menjadi 102 poin per menit. Energi spiritual terkuras habis, dan perintah sistem berbunyi di benak Luo Chen. Melihat 21.161 poin energi spiritual yang tersisa, Luo Chen menggerakkan sudut mulutnya, merasa sedikit tidak berdaya, lalu mengeluarkan 20 batu spiritual tingkat rendah dari cincin alam semesta tingkat rendah dan menyerapnya. Setelah melakukan semua ini, Luo Chen mengeluarkan 2 cheat yang diberikan Lord Grimm kepadanya dari cincin alam semesta tingkat rendah. Buku Rahasia Ilmu Pedang Tingkat Atas Xuanji, Teknik Pedang Cahaya Mengalir, dan Buku Rahasia Ilmu Pedang Tingkat Atas Xuanji, Langkah Cahaya Mengalir. Meskipun 2 cheat itu hanya tingkat atas dari peringkat misterius, Luo Chen tahu betul bahwa ini hanya sementara. Selama dia dapat menemukan teknik jantung cahaya mengalir, dia dapat meningkatkan kedua seni bela diri ini ke tingkat dasar. Jika Anda dapat menemukan pedang portabel yang mulia Streamer di sini dasar, itu akan dapat meningkatkan teknik pedang mengalir ke tingkat keterampilan bela diri surgawi dalam satu gerakan. Membuka buku rahasia, teknik pedang cahaya mengalir, pikiran Luo Chen dengan cepat tenggelam. Pada saat yang sama, di kamar rahasia Liu Yun Wuxing kota Lingyun, Lord Grimm dan Su Mingche yang misterius duduk berhadapan, dan ada token yang rusak di atas meja di depan mereka. Jika ada orang yang telah menyaksikan kompetisi besar keluarga Luo ada di sini, tidak sulit untuk mengenali bahwa token di atas meja ini adalah token dari kultus setan teratai hitam yang dihancurkan oleh Luo Zhen, tetua keluarga Luo. Tanpa diduga, bahkan tempat-tempat seperti kota Lingyun disusupi oleh setan teratai hitam. Su Mingche melihat pecahan token di atas meja dengan ekspresi serius. Ada lebih dari satu sekte setan teratai hitam di kota Lingyun ini. Jun Mo tersenyum dan melengkungkan bibirnya, lalu berkata dengan ringan, Luo Xiao juga ada di kota Lingyun. Kalau dipikir-pikir seperti ini, sepertinya sekte setan teratai hitam menyusup ke kota Lingyun bukanlah hal yang tidak dapat diterima. Masalah Luo Xiao itu istimewa. Su Mingche menggelengkan kepalanya, lalu tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, apakah Luo Xiao mengatakan sesuatu tentang Luo Chen yang menjadi tamu keluarga suku Qing? Keluarga Su, ibu kota kekaisaran, memiliki banyak konflik dengan Luo Xiao pada awalnya. Meskipun kedua belah pihak tidak bermusuhan, tidak diragukan lagi bahwa mereka duduk bersama dan berbicara serta tertawa bersama. Jadi Su Mingche khawatir Luo Xiao akan mencegah Luo Chen menjadi tamu keluarga Su. Jika itu di masa lalu, Su Mingche tentu tidak akan menganggap Luo Chen terlalu serius. Jika dia bisa meminta, dia akan meminta, dan dia akan menyerah jika dia tidak bisa meminta. Tapi sekarang berbeda, Luo Chen adalah putra Luo Xiao. Setelah lebih dari 10 tahun menghilangnya bekas ibu kota kekaisaran nomor 1, tidak seorang pun dapat menebak seberapa kuat kekuatannya saat ini. Dalam hal ini, identitas Luo Chen sangatlah penting. Jika Luo Chen dapat ditarik ke keluarga Su, maka keluarga Su akan dapat menggunakan garis keturunan Luo Chen untuk terhubung dengan Luo Xiao di masa mendatang. Belum lagi mengubah musuh menjadi teman dengan Luo Xiao, tetapi selama mereka dapat menjernihkan kecurigaan mereka dengan Luo Xiao, keluarga Su telah menghasilkan banyak uang. Lagi pula, tidak ada yang ingin dikhawatirkan oleh musuh yang kekuatannya tidak diketahui sepanjang hari. Mendengar perkataan Su Mingche, Lord Grimm tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan putus asa, kali ini fokusnya adalah pada sekte setan teratai hitam, kan?
Mengenai Luo Chen yang menjadi kecing keluarga Sumu, Luo Xiao tidak menghentikannya. Sekte setan teratai hitam tidak ada hubungannya denganku, Su Mingce merentangkan tangannya dan berkata dengan ekspresi bercanda, itulah yang harus diurus keluarga Kaisar Xiao. Kita bisa menonton pertunjukannya saja. Ketika Lord Grimm mendengar perkataan itu, dia melirik Su Mingce sambil tersenyum. Dia mungkin bisa menebak pikiran temannya. Itu tidak lebih dari sekadar menambah keluarga Xiao di ibu kota kekaisaran. Namun, Lord Grimm juga tidak mengungkap Su Mingce, karena dia telah melihat keluarga Xiao di ibu kota kekaisaran tidak senang. Faktanya, keluarga Xiao di ibu kota kekaisaran saat ini dapat digambarkan sebagai musuh di semua sisi di kekaisaran Liu Yun, tetapi karena Kaisar bela diri pendiri kekaisaran Liu Yun menjanjikan keamanan keluarga Xiao selama ribuan tahun, pasukan kaisar tidak menyerang keluarga Xiao. Ketika perjanjian milenium berakhir, atau ketika Luo Xiao menyerang ibu kota kekaisaran, akan menjadi neraka jika kekuatan lain di ibu kota kekaisaran tidak diam-diam menghancurkan keluarga Xiao. Jangan menatapku seperti itu, Su Mingce melihat ekspresi Lord Grimm, melengkungkan bibirnya, dan berkata dengan ringan, itu normal bagi ngengat keluarga Xiao yang sombong dan mendominasi untuk menjadi sasaran di mana-mana, kan? Terlebih lagi, anak Luo Chen lebih dari sekadar Sujia kecingku. Saat dia berkata, Su Mingce membalik pergelangan tangannya, dan sebuah buku aneh yang terbuat dari sutra hitam muncul di tangannya, dan paksaan samar terpancar dari buku hitam di tangan Su Mingce. Apa yang kamu lakukan dengan daftar peringkat teratas? Lord Grimm mengerutkan kening ketika dia melihat buklet sutra hitam di tangan Su Mingce dan bertanya. Lihat sendiri, kata Su Mingce dengan ringan, meletakkan buklet sutra hitam di tangannya di atas meja. Lord Grimm meliriknya tanpa sadar, dan melihat beberapa naga dan burung phoenix tiba-tiba muncul di sampul buklet sutra hitam. Kabupaten Changlan Barat Kota Lingyun Luoshen, ke-37. Bocah Luo Chen itu ada di daftar Inggris. Junmo tampak sedikit terkejut saat melihat karakter-karakter besar itu. Kalian pasti tahu bahwa buklet sutra hitam ini, yaitu Liu Yun Yingbang, dibuat oleh Kaisar Wudi, pendiri kekaisaran Liu Yun, dan disimpan oleh keluarga Su. Ada daftar ganjil dan daftar ganda naga dan burung phoenix di atas daftar Inggris, tetapi tidak satu pun dari ketiga daftar itu yang dapat dikendalikan oleh Su Mingce. Dan mereka yang dapat diberi peringkat dalam daftar ganda Yingqi dan daftar ganda naga dan burung phoenix semuanya adalah pemimpin di dunia. Meskipun Jun Moxiao optimis terhadap Luo Chen, dia hanya berpikir bahwa Luo Chen memiliki peluang untuk masuk dalam daftar Inggris dalam waktu 2 tahun. Mungkinkah anak itu menyembunyikan kartu hall apa yang tidak kuketahui? Lord Grimm bergumam, sungguh monster kecil, aku sedikit menantikan apa yang akan terjadi setelah dia pergi ke Akademi Liu Yun. Mendengar senyum Lord, Su Mingce menggelengkan kepalanya tanpa daya, menyingkirkan buklet sutra hitam, bangkit dan meninggalkan ruang rahasia. Pada saat yang sama, Luo Chen di gua misterius di pegunungan Warcraft juga perlahan membuka matanya, dan tampaknya ada cahaya pedang di pupilnya. Teknik pedang cahaya mengalir ini layak menjadi keterampilan pedang yang diandalkan oleh Master Pedang Cahaya Mengalir untuk menjadi terkenal pada saat itu. Luo Chen perlahan menghela napas tercekik, dan berkata dengan emosi, ini benar-benar misterius. Memanggil panel atribut, tatapan Luo Chen jatuh pada teknik pedang cahaya mengalir dan segera tersenyum pahit. Benar saja, seperti yang dia duga, teknik pedang cahaya mengalir cukup misterius, tetapi aura yang dibutuhkan untuk meningkatkannya juga sangat besar. Butuh 100.000 energi spiritual hanya untuk meningkatkan ilmu pedang Streamer dari pemula hingga mahir. Cobalah kekuatan. Teknik pedang Streamer terlebih dahulu. Luo Chen berdiri, menghunus pedang panjang di pinggangnya, dan mengayunkannya dengan kuat. Dalam sekejap, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya membanjiri gua dan membuat bekas pedang di dinding batu di sekitarnya. Hiss! Melihat tanda-tanda pedang yang bersilangan di dinding batu di sekitarnya, Luo Chen tidak bisa menahan napas lega. Pertama kali dia menggunakan teknik pedang Streamer, dia sangat kuat. Jika dia menjadi mahir di masa depan, seberapa mengerikankah itu? Itu layak untuk aksi seorang pria kuat Wuzun legendaris yang menjadi terkenal. Luo Chen berkata dalam pidatonya, hanya saja gerakan pedang yang sangat berkurang tanpa bantuan teknik latihan memiliki kekuatan seperti itu. Jika aku menemukan metode pikiran cahaya mengalir di masa depan, dengan bantuan teknik latihan, kekuatan teknik pedang cahaya ini seharusnya. Seberapa mengerikan, memikirkan hal ini,
Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak, lalu matanya tiba-tiba mengembun, dan alisnya berkerut tanpa sadar. Potret ini, Luo Chen melihat potret Ratu Phoenix yang tergantung di gua, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Tidak seperti dinding batu yang dipenuhi bekas pedang di sekitarnya, potret Ratu Phoenix tampaknya dilindungi oleh kekuatan tak terlihat. Cahaya pedang yang memenuhi seluruh gua tadi sama sekali tidak memengaruhi potret Ratu Phoenix. Setelah merenung sejenak, Luo Chen mengangkat tangannya dan menebas dengan pedang. Aura pedang itu mengembun tanpa menghilang, dan dia terbang langsung ke potret Ratu Phoenix. Dalam potret itu, kedua pupil mata yang memancarkan aura mendominasi yang mencengangkan dari permaisuri Huang tampak hidup kembali, mata mereka menembus dunia, dan jatuh langsung pada Luo Chen. Luo Chen hanya merasa seperti sedang kesurupan, ketika dia tersadar, dia menemukan bahwa dia sudah berada di medan perang yang sunyi. Luo Chen memegang pedang panjang dan melihat sekeliling tanpa sadar, tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Sialan, seharusnya tidak berantakan. Luo Chen melihat pasir kuning tak terbatas di sekitarnya, ekspresinya langsung berubah suram, dia tidak menyangka ada misteri seperti itu pada potret Ratu Phoenix. Terjebak di tempat hantu seperti ini sekarang benar-benar membuat Luo Chen sedikit tidak nyaman. Panggil, hembusan angin bertiup kencang, menggulung angin dan pasir di langit. Mata Luo Chen menyipit, dan pedang panjang di tangannya menusuk angin dan pasir. Ding! Suara logam yang beradu terdengar, dan percikan api yang menyilaukan tiba-tiba muncul di udara. Luo Chen menggoyangkan pergelangan tangannya yang masam dan menatap angin dan pasir dengan ekspresi serius. Segera, angin dan pasir menghilang, dan kerangka putih muncul di garis pandang Luo Chen. Dua kelompok api hantu ungu berdenyut di rongga mata tengkorak itu, dan dia memegang pedang besi ramping di tangannya. Jelas, kerangka inilah yang menyerang Luo Chen tadi. Ras tulang. Mata Luo Chen memancarkan ekspresi terkejut, ada ratusan ras di benua semesta, dan ada sejumlah besar ras lain selain ras manusia. Ras tulang adalah salah satunya, dan ras tulang dan ras manusia adalah musuh bebuyutan. Begitu mereka bertemu, mereka akan berakhir tanpa akhir. Hanya saja meskipun kota Lingyun terletak di perbatasan, itu tidak berbatasan dengan wilayah ras tulang, tetapi ada sangat sedikit invasi ras tulang, jadi Luo Chen hanya melihat informasi tentang ras ini di beberapa buku kuno. Tetapi saya tidak menyangka bahwa hari ini karena potret Ratu Huang, dia benar-benar melihat ras tulang yang legendaris. Tidak, memikirkan hal ini, ekspresi Luo Chen tiba-tiba berubah, dan dia mengutuk dengan suara rendah, "Sial, aku tidak akan dikirim ke wilayah ras tulang." Tepat ketika Luo Chen sedikit tersesat, api hantu di mata tengkorak itu melonjak 2 kali, dan kemudian pedang besi di tangannya dengan cepat menebas ke arah Luo Chen. Mendengar suara angin yang bertiup kencang, Luo Chen segera menenangkan pikirannya, dan kipas kren Shadow bergerak secara ekstrim, meninggalkan beberapa bayangan yang tampak nyata di tempat itu. Api hantu di mata tengkorak itu melonjak 2 kali lagi, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia mengayunkan pedangnya dan menebas ke arah bayangan. Bab 71, Uji Coba Boneka Tulang. Alam ujian. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang. Idiot. Melihat gerakan kerangka itu, mata Luo Chen berkilat jijik, sosoknya berkelebat, dan dia muncul di belakang kerangka itu, mengayunkan pedang panjangnya, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya bersinar ke arah kerangka itu. Ilmu pedang yang mengalir. Setelah menemukan bahwa kerangka itu tidak dapat membedakan bayangan jejak langkah kren Shadow yang hilang, Luo Chen langsung menghilangkan rencananya untuk membunuh kerangka itu dengan pedang bayangan terbelah dan malah memilih untuk menggunakan teknik pedang cahaya yang mengalir yang baru saja dipelajarinya. Lagi pula, aku tidak tahu kapan aku akan bertemu target hidup yang begitu baik lain kali, jadi Luo Chen tentu saja tidak akan melewatkannya. Cahaya pedang jatuh pada kerangka itu, dan itu membuat suara seperti emas dan besi, dan sejumlah besar puing tulang jatuh dari kerangka itu, yang tampak cukup menakutkan. Api hantu di mata kerangka itu melonjak beberapa kali, dan pedang besi di tangannya menyapu, tetapi itu hanya memotong bayangan Luo Chen yang tertinggal di tempatnya. Luo Chen telah muncul di belakang kerangka itu, dan teknik pedang streamer sekali lagi dikerahkan. Di medan perang yang sunyi ini, pita-pita cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul, langsung menyelimuti kerangka itu, memotong banyak serpihan tulang. Hanya setengah jam kemudian, kerangka itu akhirnya tidak dapat menahannya, api hantu di rongga mata dengan cepat padam,
dan tulang-tulang yang semula putih berubah menjadi abu-abu dan berubah menjadi tumpukan tulang mati yang berserakan di tempat. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah membunuh boneka tulang percobaan, memperoleh 10 poin Reiki, dan teknik pedang cahaya mengalir 5.000 poin. Setelah membunuh kerangka itu, perintah sistem tiba-tiba terdengar di benak Luo Chen. Sialan, mendengar perintah sistem, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata umpatan. Dia melihat tulang-tulang kering yang berserakan di tanah, dan matanya meledak dengan cahaya tajam. Membunuh kerangka seperti itu benar-benar meningkatkan kemahiran teknik pedang mengalir sebanyak 5.000 poin penuh. Luo Chen menebak bahwa jika bukan karena alasan bahwa bayangan Bangau Mizubunya telah berkultivasi ke alam harmoni antara manusia dan alam, saya khawatir kemahiran bayangan Bangau Mizubu akan sangat meningkat. Dan poin yang lebih penting adalah nama kerangka yang dia bunuh seperti yang diminta oleh sistem. Menguji boneka tulang, dapat sangat meningkatkan penguasaan seni bela diri. Dan itu juga terkait dengan Ratu Phoenix. Jantung Luo Chen berdebar kencang, menjilati bibirnya yang kering, dan bergumam, ini mungkin Trial Realm yang diciptakan oleh Ratu Huang dalam legenda. Permaisuri Huang Mengsuan adalah bakat kelas dunia, dan Trial Realm ini adalah harta aneh yang diciptakan ketika Permaisuri Huang melangkah ke alam Kaisar Wu. Hanya saja dengan menghilangnya ratu-ratu, keberadaan Trial Realm juga tidak diketahui. Dan aku tidak menyangka akan jatuh ke cabang pegunungan Warcraft ini di dekat kota Lingyun. Tidak, Luo Chen menggelengkan kepalanya tiba-tiba, berpikir dalam hati, alam percobaan legendaris tidak hanya dapat membunuh boneka, tetapi juga membimbing seniman bela diri ke dalam keadaan pencerahan. Tetapi aku telah berdiri di sini begitu lama, kecuali angin dan pasir, tidak ada tanda-tanda pencerahan sama sekali. Memikirkan gua misterius di luar, Luo Chen memancarkan aura dalam benaknya dan berkata, mungkinkah itu Trial Realm yang ditiru oleh generasi selanjutnya? Junior yang menarik. Sebelum suara Luo Chen jatuh, tawa tua tiba-tiba terdengar di telinga Luo Chen. Sebelum Luo Chen kembali sadar, seorang lelaki tua mengenakan jubah biru tua tiba-tiba muncul di hadapan Luo Chen. Luo Chen tidak ragu-ragu, dia mengambil langkah yang salah. Kipas kren Shadow menunjukkan langkah penuh mereka, dan langsung menyapu lebih dari 10 langkah ke samping. Pada saat yang sama, dia melambaikan pedang panjang di tangannya, dan langit yang penuh dengan bayangan pedang menyelimuti lelaki tua berjubah hijau itu. Diselimuti bayangan pedang yang dipotong oleh Luo Chen, lelaki tua itu berdiri diam dan menatap Luo Chen dengan tenang. Langit yang penuh dengan bayangan pedang jatuh pada lelaki tua berjubah hijau itu, seolah-olah tenggelam dalam air, menyebabkan riak-riak muncul pada lelaki tua berjubah hijau itu. Roh dari perangkat itu, Luo Chen bereaksi terhadap penampilan aneh lelaki tua di Qingpao itu, terkejut. Itu seharusnya roh formasi, lelaki tua di Qingpao itu mengangguk sambil tersenyum, dan berkata dengan suara yang dalam, apa yang kamu katakan tadi hanya setengah benar. Sebelum Luo Chen bertanya, lelaki tua itu sudah berkata dengan heran, ini memang alam percobaan yang diciptakan oleh Ratu Phoenix. Luo Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung. Jika tempat ini benar-benar alam percobaan yang diciptakan oleh Ratu Phoenix, tidak masuk akal untuk menjadi begitu kumuh. Menggunakan sarana keberadaan seperti Ratu Phoenix, harta karun aneh yang mereka ciptakan tidak dapat dikatakan sepenuhnya tidak terpengaruh oleh waktu. Namun, hanya dalam waktu 300 tahun, tidaklah tepat jika harta karun seperti Treasure of Trial menjadi seperti sekarang. Wah, apakah kamu bertanya-tanya mengapa Trial Realm ini menjadi seperti sekarang, kan? Orang tua di Qingpao itu tampaknya menembus pikiran Luo Chen dan bertanya sambil tersenyum. Luo Chen mengangguk dengan jujur. Pertama, dia benar-benar penasaran tentang hal itu. Kedua, Luo Chen tidak berpikir dia bisa menyembunyikan monster tua semacam ini yang telah ada setidaknya selama beberapa ratus tahun. Wah, apakah kamu tahu apa Trial Realm ini? Orang tua Qingpao itu menatap Luo Chen dan bertanya sambil tersenyum. Hah, mata Luo Chen memadat ketika dia mendengar kata-kata orang tua di Qingpao itu. Dia memikirkan orang tua yang mengaku sebagai roh arai sebelumnya, dan segera berkata, mungkinkah Trial Realm ini bukan formasi? Tepatnya, itu seharusnya adalah senjata formasi, kata lelaki tua Qingpao dengan bangga, bakat Phoenix Hall tak tertandingi. Selain basis kultivasi untuk mencapai Kaisar Wu, pengetahuannya tentang jalur formasi juga unik di dunia.
Hanya ada segelintir orang yang telah melampaui Ratu Phoenix dalam formasi. Dan alam percobaan ini adalah senjata formasi surgawi yang diciptakan oleh Permaisuri Huang setelah merangkum pengalaman hidupnya dalam formasi. Luo Chen membuka mulutnya ketika mendengar lelaki tua di Qingpao, tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak menyangka bahwa selain prestasinya yang luar biasa dalam seni bela diri, Permaisuri Huang sebenarnya adalah seorang ahli formasi dengan keterampilan formasi yang luar biasa. Itu adalah profesi mulia yang langka seperti seorang alkemis. Dan nilai dari senjata susunan itu bahkan lebih tidak terhitung. Bahkan senjata susunan kuning tingkat rendah akan menyebabkan banyak kekuatan untuk menyambarnya. Senjata susunan surgawi mungkin cukup untuk membuat keberadaan Kaisar Wu tergerak. Tapi itu semua dari masa lalu. Melihat ekspresi Luo Chen, lelaki tua berjubah hijau itu tiba-tiba menghela nafas dan berkata dengan sedikit penyesalan, sekarang alam percobaan ini hanya tingkat atas dari tingkat Huang. Meskipun itu adalah harta yang bagus, itu seperti kunang-kunang dan Haiwei dibandingkan dengan awalnya, dan tidak ada cara untuk membandingkannya. Ini, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua di Qingpao, dan kemudian terkejut mengapa ini terjadi. Tidak lama setelah Ratu Phoenix melemparkan Trial Realm, lautan yang hilang berubah, dan Ratu pergi jauh ke dalam lautan yang hilang. Sejak saat itu, tidak ada berita. Orang tua di Qingpao menggelengkan kepalanya dan mendesah, 200 tahun yang lalu, orang tua itu melewati lautan yang hilang dan menemukan Trial Realm yang tidak lengkap ini di pinggiran, dan dia membawanya kembali. Kemudian, saya ditangkap oleh musuh, dan melarikan diri ke tempat terpencil ini, tetapi bagaimanapun juga saya tidak dapat kembali. Pada akhirnya, saya hanya bisa mengorbankan diri saya dan menjadi roh dari Trial Realm ini, dan kemudian saya dapat bertahan hidup. Ekspresi Luo Chen terkejut saat mendengar perkataan lelaki tua di Qingpao. Menurut lelaki tua itu, bukankah pemilik rumah gua misterius yang ditemukannya ini adalah lelaki tua di Qingpao? Awalnya, dia mengira pemilik rumah gua ini sudah meninggal, tetapi dia tidak menyangka rumah gua ini berubah menjadi roh alat, dan berubah menjadi bentuk keberadaan lain dengan bantuan senjata susunan yang tidak lengkap yang ditinggalkan oleh Ratu Phoenix. Aku tidak tahu nama senior itu. Menyadari identitas lelaki tua di Qingpao, Luo Chen segera melengkungkan tangannya ke arah lelaki tua di Qingpao dan berkata dengan wajah serius. Bagaimanapun, Jue tempering tubuh banteng barbar, yang dia latih, ribuan batu roh tingkat rendah, dan cincin alam semesta tingkat menengah yang dia tempatkan di cincin alam semesta tingkat rendah semuanya adalah sisa-sisa lelaki tua berjubah hijau ini. Sekarang melihat Tuan, Luo Chen tentu saja tidak akan terlalu kasar. Nama lelaki tua itu adalah King Xuan. Lelaki tua berpakaian jubah hijau itu tersenyum dan berkata dengan ringan, karena kau bisa memasuki alam ujian ini, kau pasti telah mendapatkan apa yang ditinggalkan lelaki tua itu di dalam gua. Sayang sekali ketika aku diburu oleh musuhku, sebagian besar koleksiku hancur, hanya menyisakan latihan yang nyaris tak terlihat. Latihan dan batu roh yang ditinggalkan oleh para pendahulu telah banyak membantuku. Luo Chen berkata cepat kepada King Xuan setelah mendengar ini. Ngomong-ngomong, aku belum berterima kasih kepada para pendahulu. Tidak apa-apa, King Xuan melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan, orang tua itu meninggalkan barang-barang ini sebelum dia mengorbankan dirinya, tetapi dia hanya ingin meninggalkan kesempatan bagi generasi mendatang. Alam ujian, waktu pembukaannya terbatas, jadi aku tidak akan membuang-buang waktumu. Setelah selesai berbicara, sebelum Luo Chen sempat berbicara, sosok King Xuan menghilang di tempat seperti gelombang air. Setelah King Xuan pergi, pasir kuning di sekitarnya bergetar dengan cepat, dan beberapa kerangka putih cerah merangkak keluar dari pasir, dengan canggung mengacungkan pedang besi dan menghantam Luo Chen. Luo Chen secara tidak sadar ingin menggerakkan langkah berkabut keren Shadow, tetapi segera menekan ide ini, dan membuka langkah mengalir sedikit, meninggalkan jejak yang jelas di pasir. Pada saat yang sama, Luo Chen mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan 10.000 aliran cahaya muncul dari udara tipis, menutupi kerangka di dalamnya. Seperti kata pepatah, lebih baik mematahkan satu jarinya daripada melukai 10 jarinya. Luo Chen tahu bahwa kekuatan serangan teknik pedang cahaya untuk sementara kurang. Oleh karena itu, Luo Chen tidak mendukungnya. Sebaliknya, dia langsung memusatkan serangannya pada kerangka, siap untuk mengalahkan masing-masing. Meskipun reaksi Luo Chen tidak buruk, ada banyak kerangka di sekitarnya, sebanyak 5 kerangka datang dari segala arah.
Flower Step Luo Chen yang sedikit berkarat tidak dapat menghindari kerusakan dengan sempurna. Dalam sekejap karena kelalaian, pinggang Luo Chen terkena tengkorak, pakaiannya robek dalam sekejap, dan kemudian jejak darah samar muncul di kulitnya. Sepertinya kekuatan serangannya tidak kuat, Luo Chen yakin, satu-satunya keraguannya menghilang, dan dia mulai berlari Liu Guangbu untuk bertarung dengan beberapa kerangka. Setelah lebih dari 1 jam, Luo Chen berdiri di tempat sambil terengah-engah, dengan beberapa tulang mati menumpuk di bawah kakinya, dan di depannya, tulang-tulang kerangka putih seperti batu giok dengan cepat berubah menjadi abu-abu, dan kemudian berserakan ke tanah. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah membunuh boneka tulang uji, menghadiahkan 10 poin aura. Keterampilan, langkah cahaya streaming, 5.000. Keterampilan, teknik pedang streaming, 5.000. Keterampilan, penempaan tubuh banteng-banteng, 5.000. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah membunuh golem tulang uji. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah membunuh golem tulang uji. Mendengar perintah sistem yang terus-menerus, senyum di wajah Luo Chen menjadi lebih intens. Melihat tulang-tulang layu yang berserakan di bawah kakinya, hatinya menjadi bangga, dan dia berteriak, datang lagi. Tempat gelap itu memperhatikan bahwa wajah King Xuan yang lama berubah menjadi hitam, menahan keinginan untuk muncul dan memukul Luo Chen, dan dengan lambaian tangannya, awan cahaya putih menyelimuti Luo Chen. Luo Chen hanya merasakan ekspresinya dalam keadaan kesurupan. Setelah dia pulih, dia sudah muncul di gua yang ditinggalkan King Xuan. Bagaimana situasinya? Luo Chen tertegun sejenak, dan tanpa sadar bersiap untuk melambaikan pedang panjang di tangannya dan memotong ke arah potret permaisuri Huang. Wah, alam percobaan hari ini hanya tingkat Huang tingkat atas, dan waktu yang dapat bertahan sangat terbatas. Setelah alam percobaan memiliki cukup energi, itu akan terbuka lagi. Suara King Xuan terdengar dari lukisan Ratu Huang dengan sedikit ketidakberdayaan. Selain itu, jika kau ingin memasuki alam percobaan di masa depan, cukup masukkan energi sejatimu ke dalam gulungan itu. Jadi begitu, Luo Chen tercengang ketika mendengar kata-kata King Xuan, lalu bertanya, Senior King Xuan, kapan kau akan membuka alam percobaan lain kali? Sebulan kemudian, suara King Xuan terdengar dari gulungan lukisan. Jika kau dapat menemukan cara untuk memperbaiki alam percobaan, interval pembukaannya akan secara bertahap menjadi lebih pendek. Perbaiki senjata susunan surgawi, kata Luo Chen sambil tersenyum masam, Senior King Xuan, kau benar-benar dapat mengandalkanku. Bukan tugasmu untuk mencoba memperbaiki sekarang, kata King Xuan tanpa daya, hanya untuk memberimu kesempatan untuk mencoba memperbaiki lagi di masa depan. Mendengar kata-kata King Xuan, Luo Chen tidak banyak bicara lagi. Dia melepas gulungan Huang Hou di dinding, menaruhnya ke dalam cincin alam semesta tingkat rendah, dan kemudian memanggil panel atribut. Host, Luo Chen, kultivasi, seniman bela diri tingkat 6, 1548/200.000. Kualifikasi pelatihan, kualifikasi Zongpin, 400.000 per 10 juta. Latihan saat ini, Luo Family Gathering Kijue, surga dan manusia adalah 1, kemahiran max. Metode latihan yang dapat diganti, Chong Suju Yuan Jue, mencapai puncak, kemahiran 1451 per 100.000. Latihan pelatihan fisik, Barbarian Bull Body Tempering Jue, latihan pertama untuk pemula, 96.001 per 100.000. Keterampilan bela diri, seni pedang silang, harmoni surga dan manusia. Pedang bayangan terbelah, mencapai puncak, kemahiran 45.400 per 50.000. Teknik pedang streaming, pemula pertama latihan, kemahiran 95.001 per 100.000. Senfa dan keterampilan tempur, kesalahan bayangan bangau, surga dan manusia dalam satu. Langkah pita, latihan pertama untuk pemula, kemahiran 90.001 per 100.000. Metode rahasia, teknik napas melonjak, daceng. Aura, 81.161 poin, tingkat pertumbuhan saat ini 102 poin menit. Kesempatan yang tersisa untuk menggambar, 0. Melihat berbagai seni bela diri dan seni bela diri yang tidak jauh dari terobosan, Luo Chen tidak bisa menahan senyum di wajahnya, dan kemudian tanpa ragu-ragu, jari-jarinya jatuh pada penempaan tubuh banteng-banteng. Auranya saat ini tidak cukup untuk mengangkat Chong Suju Yuan Jue, kerana kesatuan alam dan manusia, jadi Luo Chen secara alami tidak akan terlalu kuat. Terlebih lagi,
Luo Chen juga sangat ingin tahu tentang apa yang akan terjadi setelah menerobos teknik pelatihan tubuh. Energi spiritual dikonsumsi dengan cepat, Luo Chen hanya merasakan bahwa arus hangat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di meridian di sekitar tubuhnya, melewati setiap saluran meridian, dan akhirnya bertemu menuju jantung. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah meningkatkan Barbarian Bull Body Tempering Jue ke integritas 1/200.000 dan kualifikasi kultivasi ke kualifikasi tingkat menengah 500.000 per 1 juta. Mendengar perintah sistem, Luo Chen tidak dapat menahan senyum sedikit di wajahnya dan bergumam, saya tidak dapat memikirkan efek ini setelah metode pelatihan tubuh ditingkatkan. Melihat 77.162 poin aura yang tersisa, Luo Chen tidak ragu-ragu, dan jarinya dengan cepat mendarat di pedang bayangan terbelah. Lebih dari 70.000 poin energi spiritual untuk sementara tidak cukup baginya untuk meningkatkan level dan meningkatkan Chongsu Ju Yuan Jue, jadi Luo Chen hanya dapat memilih untuk meningkatkan seni bela diri yang tersisa. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah meningkatkan pedang bayangan terbelah menjadi kesatuan alam dan manusia. Mengabaikan perintah sistem, jari-jari Luo Chen mendarat di teknik pedang streaming dan langkah streaming satu demi satu. Energi spiritual dikonsumsi dengan cepat, dan perintah sistem terdengar di benak Luo Chen. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah meningkatkan pedang cahaya streaming menjadi harmoni 1/150.000. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah meningkatkan Streamer Step ke harmoni 1/150.000. Mendengar perintah sistem, Luo Chen melihat sisa 50.000 poin energi spiritual, menarik napas dalam-dalam, dan menutup panel atribut. Aku tidak tahu berapa level kekuatanku saat ini. Luo Chen menggerakkan tubuh bagian bawahnya setelah menyingkirkan panel atribut, lalu bergumam. Sebelum berada di atas kompetisi besar keluarga Luo, dia mampu menghancurkan tetua agung Luo di ranah master bela diri agung tingkat ketiga dengan mengandalkan basis kultivasi seniman bela diri tingkat ke-6 dan beberapa keterampilan bela diri yang belum mencapai puncak. Sekarang dia telah mempromosikan pedang bayangan terbelah, kerana kesatuan surga dan manusia, dan bahkan level Chongsu Ju Yuan Jue dan Bull Body Tempering Jue juga telah ditingkatkan. Ditambah dengan dua seni bela diri tingkat atas, teknik pedang cahaya mengalir, dan langkah cahaya mengalir, efektivitas tempur Luo Chen sekarang lebih kuat daripada saat itu. Jika dia bermain melawan dirinya yang dulu, Luo Chen merasa bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan dirinya yang dulu dalam 5 ronde. Setelah ragu-ragu, Luo Chen langsung mengambil pedang panjang dan berjalan keluar dari gua tempat King Xuan tertinggal. Luo Chen bermaksud untuk menjelajahi tempat-tempat di dekat Dongfu. Lagi pula, dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia bertemu dengan binatang buas tingkat 3, dia memiliki kekuatan untuk bertarung, dan bahkan banyak binatang buas tingkat 3. Mungkin bukan lawannya. Selama dia tidak bertemu dengan binatang buas tingkat 4, dia akan terlalu aman di cabang pegunungan Warcraft ini. Dan meskipun itu adalah nasib buruk dan berhadapan dengan binatang buas tingkat 4, dengan langkah kesalahan bayangan bangau, dari persatuan surga dan manusia dan tubuh tingkat tinggi tahap mendalam serta keterampilan tempur langkah Liu Guang, Luo Chen yakin untuk melarikan diri dengan aman. Melewati celah yang panjang dan sempit, Luo Chen dengan cepat muncul di bawah dinding batu besar. Aku tidak tahu apakah ada binatang buas di puncak dinding batu ini. Luo Chen berdiri di dinding batu, mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, bergumam dengan suara rendah. Mengapa kamu tidak naik dan melihatnya? Pikiran Luo Chen segera tumbuh seperti rumput liar begitu muncul. Setelah menggertakkan giginya, Luo Chen melihat ke kiri dan ke kanan, lalu langsung bergerak di sekitar kipas bayangan bangau dan menyapu sepanjang dinding batu ke arah kiri. Setelah puluhan kaki jauhnya, Luo Chen menemukan jalan berumput yang mengarah langsung ke puncak dinding batu. Tanpa ragu-ragu, Luo Chen langsung menggunakan keterampilan tubuhnya untuk bergegas menuju puncak dinding batu. Tidak ada rintangan di sepanjang jalan. Setelah setengah jam, Luo Chen berdiri di depan tebing. Melihat tulang-tulang ular yang berserakan di tanah di seberang tebing, ekspresi terkejut muncul di matanya, dan dia bergumam, apakah itu ular piton bertanduk beruntai emas saat itu? Awalnya, Luo Chen dikejar dan dibunuh oleh ular piton bertanduk garis emas di cabang pegunungan Warcraft. Dia buru-buru masuk ke kedalaman cabang pegunungan Warcraft dan akhirnya menemukan gua yang ditinggalkan oleh King Xuan. Namun,
Ular piton bertanduk garis emas yang memburu Luo Chen dibunuh oleh hewan yang tidak dikenal. Berdasarkan situasi saat itu, Luo Chen menduga bahwa hewan eksotis yang memburu ular piton bertanduk garis emas itu adalah sejenis burung dan alien. Tulang-tulang ular besar yang berserakan di atas dinding batu kemungkinan besar adalah ular piton bertanduk garis emas yang dibunuh oleh burung dan hewan. Sambil menarik napas dalam-dalam, Luo Chen memegang pedang dan tiba-tiba meningkatkan energi sejatinya. Dia langsung menyeberangi tebing dan mendarat di atas dinding batu yang berseberangan, dengan hati-hati berjalan menuju tempat tulang ular itu berada. Setelah mendekati tulang ular itu, Luo Chen menemukan bahwa ada banyak sisik ular yang patah berserakan di tanah di sekitar tulang ular itu, hampir persis sama dengan sisik ular yang berserakan di depan retakan dinding batu di bawah. Benar saja, itu ular piton bertanduk bergaris emas. Jantung Luo Chen berdebar kencang, jantungnya menegang luar biasa, tidak melewatkan sedikit pun gerakan di sekitarnya. Bercanda, ular piton bertanduk bergaris emas adalah penguasa binatang buas tingkat 3, bahkan Luo Chen saat ini tidak berani mengatakan bahwa ia akan menang. Namun, ia dengan mudah dibunuh oleh burung dan binatang buas yang tidak dikenal, dan Luo Chen tentu saja tidak dapat menahannya dalam keadaan seperti itu. Ciu gelombang. Tiba-tiba, beberapa kicauan burung terdengar pelan. Pikiran Luo Chen bergerak, tatapannya melintasi tulang ular besar, dan akhirnya berhenti di antara beberapa batu besar, tatapannya dengan cepat menjadi berapi-api. Karena di antara batu-batu itu, ada sarang yang dijalin dari rumput yang kacau. Di dalam sarang, seekor anak ayam bersayap emas dan berbulu putih berbaring di tepi sarang, terus berkokok. Dan di samping anak burung itu, ada beberapa telur dengan pola aneh di cangkangnya. Ini, elang bersayap emas dan berbulu putih. Melihat anak burung bersayap emas dan berbulu putih itu, hati Luo Chen bergetar hebat, menahan kegembiraan di hatinya, dan perlahan-lahan mengeluarkan beberapa patah kata. Pada saat dia melihat anak burung itu, Luo Chen juga mengerti mengapa ular piton bertanduk bergaris emas tingkat penguasa binatang buas tingkat 3 itu akan dibunuh dengan mudah. Karena elang bulu putih bersayap emas dewasa adalah eksistensi teratas di antara binatang buas tingkat 4, dan yang lebih penting, elang bulu putih bersayap emas adalah musuh alami ular piton bertanduk emas. Namun bukan alasan ini yang membuat Luo Chen paling bersemangat, dan elang bulu putih bersayap emas adalah binatang buas yang sangat mudah dijinakkan. Di kekaisaran awan mengalir, banyak kekuatan besar suka menjinakkan binatang buas ini dan menggunakannya sebagai alat transportasi bagi para pengikut klan. Bahkan sampai batas tertentu, jika ada elang bersayap emas dan elang berbulu putih dalam suatu kekuatan, maka kekuatan seperti itu hanyalah kelas 3, bahkan bukan kelas 2. Mengambil napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang, Luo Chen dengan hati-hati memegang pedang dan melihat sekeliling. Setelah menemukan bahwa tidak ada bahaya, Luo Chen tidak ragu-ragu untuk membuka kipas bayangan bangau dan langsung bergegas ke sarang elang berbulu putih bersayap emas. Kemudian dia mengambil anak elang berbulu putih bersayap emas dan dengan cepat mengikuti jalan ketika dia datang berlari menuruni dinding gunung. Ketika Luo Chen melarikan diri dengan seluruh kekuatannya, dia segera muncul di bawah dinding batu. Tanpa ragu-ragu, Luo Chen berlari ke celah di dinding batu dan bergegas menuju Gua Qingxuan. Luo Chen tahu betul bahwa jika dia melarikan diri keluar pegunungan Warcraft saat ini, jika dia terkena elang bersayap emas dan bulu putih, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari binatang buas semacam itu. Terutama di cabang pegunungan Warcraft ini, di mana binatang buas tingkat 4 dapat mendominasi, seekor burung dari binatang buas tingkat 4 dapat dikatakan sebagai penguasa yang layak, dan tidak ada binatang buas yang dapat menahannya. Dalam keadaan seperti itu, jika dia menjadi sasaran elang bersayap emas dan bulu putih, maka tidak ada peluang untuk menimbulkan masalah. Tepat saat Luo Chen menyerbu ke dalam celah, tiba-tiba terdengar suara kicauan burung yang marah di langit, lalu angin kencang bertiup, sepasang cakar tajam yang terjulur dari langit jatuh dari langit dan mengenai dinding batu. Dinding batu, yang kokoh itu seperti tahu yang rapuh, dan dengan cepat dicengkeram oleh sepasang cakar tajam itu. Kerikil itu terciprat dan terhalang di luar celah. Jantung Luo Chen berdebar kencang dan dia bergegas menuju Gua Qingxuan. Dia tahu betul bahwa begitu dia berhadapan dengan elang bersayap emas dan berbulu putih, dia kemungkinan besar akan terbunuh secepat ular piton bertanduk beruntai emas. Oleh karena itu, Luo Chen tidak berani ceroboh. Kipas bayangan bangau bergerak ekstrim, meninggalkan banyak bayangan di tempatnya. Segera,
Luo Chen muncul di gua King Xuan, dan baru kemudian mengeluarkan dari tangannya anak burung nasar bersayap emas dan berbulu putih yang telah dia lemparkan ke tangannya saat dia melarikan diri. Untungnya, elang bulu putih bersayap emas adalah binatang buas tingkat 4, bahkan vitalitas burung muda itu sangat ulet. Jika tidak, benjolan Luo Chen sekarang digantikan oleh anak binatang buas biasa. Saya khawatir mereka akan mati sejak lama. Ini benar, ketika Luo Chen mengambil anak elang bersayap emas dan berbulu putih dari lengannya, anak elang seukuran tamparan itu juga tampak layu, dan jelas bahwa benjolan tadi membuatnya keras. Dengan hati-hati meletakkan anak elang bersayap emas dan berbulu putih di atas meja batu, dan Luo Chen hanya menemukan fakta yang putus asa. Dia tidak akan menjinakkan binatang buas. Faktanya, di jalan besar semesta, meskipun pelatih binatang yang profesi utamanya adalah menjinakkan binatang buas tidak sejarang alkemis dan ahli formasi, profesi pelatih binatang tampaknya layu dibandingkan dengan prajurit seperti Pasir Gangga. Ini, Luo Chen menatap anak burung elang bersayap emas berbulu putih yang sakit di atas meja batu, dan senyum masam yang dalam muncul di wajahnya. Dia baru saja bersikap impulsif, tetapi dia telah melupakan bahkan poin yang paling penting. Dia belum menguasai metode menjinakkan binatang buas itu, bahkan jika dia mendapatkan anak burung elang bersayap emas berbulu putih, apa gunanya? Kecuali dia sekarang dapat melarikan diri dari pegunungan Warcraft di bawah tatapan elang bersayap emas berbulu putih di luar, dan kemudian menemukan pelatih untuk menjinakkan anak burung elang bersayap emas berbulu putih untuknya. Kalau tidak, anak burung elang bersayap emas berbulu putih ini sama sekali tidak berguna baginya. Sulit untuk ditangani sekarang. Luo Chen menghela nafas, ekspresinya sedikit tidak berdaya. Dia impulsif, tidak mendapatkan keuntungan apapun, dan bahkan memprovokasi binatang buas kelas 4, bagaimana dia bisa kehilangan uang. Di mana aku akan menemukan pelatih hewan untuk membantuku menjinakkan elang bulu putih bersayap emas ini? Luo Chen mengerang lemah dalam hatinya. Ini benar-benar mustahil. Tidak apa-apa jika aku memiliki teknik pelatihan hewan ini untuk kupelajari. Tatapannya menyapu dari sekeliling dan mendarat di bingkai kayu tempat potret Ratu Phoenix awalnya digantung, dan Luo Chen tiba-tiba memancarkan kilatan cahaya di benaknya. Ngomong-ngomong, Senior King Xuan, Luo Chen dengan cepat mengeluarkan potret Ratu Phoenix dari cincin alam semesta tingkat rendah dan membukanya, dan pada saat yang sama memasukkan energi sejati ke dalamnya. Meskipun dia tidak tahu cara melatih binatang buas, King Xuan adalah monster tua yang tidak tahu berapa lama dia akan hidup, mungkin King Xuan telah menguasai binatang buas. Saat Luo Chen memasukkan energi yang menyebalkan ke dalam potret Ratu Phoenix, cahaya putih samar dengan cepat menyelimuti gulungan itu, dan kemudian suara King Xuan yang sedikit tidak berdaya terdengar, Luo Xiaozi, kamu tidak setidak sabaran dirimu. Keluarlah dari dalam, hanya berpikir untuk masuk lagi. Senior King Xuan, aku tidak ingin memasuki dunia cobaan, Luo Chen berkata cepat ketika mendengar kata-kata King Xuan, junior punya masalah dengan senior King Xuan untuk meminta nasihat. Oh, mendengar perkataan Luo Chen, suara King Xuan yang sedikit terkejut terdengar dari potret Ratu Huang. Sebelum Luo Chen sempat berbicara, cahaya terang menyala, dan sosok King Xuan muncul dari potret Ratu Huang dan muncul di rumah gua. Dengan kecerdasan yang kau tunjukkan di alam ujian, jika itu adalah latihan dan keterampilan bela diri, mungkin tidak banyak masalah yang dapat membuatmu bingung. King Xuan menatap Luo Chen dan tersenyum, mungkinkah ada yang salah dengan kultivasi? Sambil berbicara, King Xuan melihat sekeliling, matanya tertuju pada anak elang bulu putih bersayap emas, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Tunggu, sebelum Luo Chen sempat berbicara, King Xuan bertanya terlebih dahulu, apakah kau mencariku karena hal kecil ini? Luo Chen mengangguk dengan tergesa-gesa, dan berkata dengan wajah serius, junior hanya ingin bertanya kepada senior King Xuan. Aku tidak tahu apakah senior dapat melatih binatang buas. Dasar bocah. King Xuan tidak dapat menahan perasaan tidak berdaya ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan suara yang dalam, kamu tidak lebih dari seorang seniman bela diri sekarang. Tidak mudah untuk menjinakkan elang bulu putih bersayap emas ini. Dan bahkan jika kamu menjinakkan burung nasar bulu putih bersayap emas ini, aku khawatir itu hanya akan menarik ketamakan orang lain. Apakah kamu masih bertekad untuk menjinakkan elang muda ini? Senior King Xuan, tolong ajari aku. Mata Luo Chen berbinar ketika dia mendengar kata-kata King Xuan, dan dia dengan cepat berkata dengan hormat.
Karena King Xuan bertanya kepadanya apakah dia bersikeras menjinakkan anak elang bulu putih bersayap emas, jelas bahwa King Xuan menguasai teknik penjinakan binatang buas. Yang dikhawatirkan King Xuan adalah apakah dia dapat menjinakkan Luo Chen dan apakah dia dapat mempertahankan elang bulu putih bersayap emas setelah penjinakan berhasil. Sepertinya kamu sudah bertekad, King Xuan menggelengkan kepalanya saat mendengar perkataan Luo Chen, dan berkata dengan tak berdaya, juga, teknik menjinakkan binatang buas bukanlah rahasia, tetapi hampir semua seniman bela diri yang mencapai alam Wuzong akan sedikit dijinakkan. Seni binatang buas tidak sehebat pelatih binatang buas. Aku sekarang adalah tubuh roh formasi, dan aku tidak dapat secara langsung mentransfer latihan ke lautan pengetahuanmu dengan kekuatan mental, jadi aku hanya dapat mendiktekannya, dan mendengarkan dengan saksama. King Xuan berhenti sejenak saat mengatakan itu, dan kemudian melihat Luo Chen menatapnya dengan saksama, dan kemudian perlahan berkata, cara menjinakkan binatang buas tidak lebih dari rasa takut akan kebajikan yang perkasa. Teknik menjinakkan binatang buas yang dikuasai King Xuan tidak lama, dan hanya dalam beberapa menit, King Xuan mendiktekan seluruh teknik. Setelah menyelesaikan narasinya, King Xuan menunggu lama sebelum menatap Luo Chen, dan berkata dengan suara yang dalam, berapa banyak metode yang baru saja kamu tulis? Kembali ke senior, aku sudah menuliskan semuanya, kata Luo Chen cepat dan penuh hormat. Baiklah, King Xuan mengangguk ringan, lalu berkata dengan wajah serius, metode penjinakan binatang yang baru saja aku ajarkan kepadamu disebut teknik pengendalian binatang, dan itu hanya level Xuan tingkat rendah. Namun, teknik ini adalah salah satu warisan yang tersebar yang tersisa setelah sekte besar binatang kuno dihancurkan. Dikatakan bahwa ada teknik penjinakan binatang yang lebih maju di atas pengendalian binatang. Jika kamu memiliki kesempatan di masa depan, kamu dapat pergi ke reruntuhan sekte Dewa Binatang di Duan Yunling untuk menemukannya. Duan Yunling, jantung Luo Chen berdebar kencang ketika dia mendengar kata-kata King Xuan, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka akan mendengar nama tempat ini dari mulut King Xuan dalam keadaan seperti itu. Kita harus tahu bahwa ada banyak tempat aneh di benua semesta. Di antara banyak tempat aneh, ada banyak tempat yang dapat disebut sebagai daerah terlarang seni bela diri, dan bahkan orang-orang kuat Wudi telah dimakamkan. Tempat-tempat ini secara kolektif disebut sebagai ujung daratan. Laut yang hilang dari hilangnya permaisuri Huang Mengxuan yang disebutkan oleh King Xuan sebelumnya dan Broken Cloud Ridge yang baru saja disebutkan oleh King Xuan adalah salah satu wilayah yang sangat indah di benua itu. Dan dibandingkan dengan laut yang hilang, Luo Chen tidak diragukan lagi lebih mengenal Broken Cloud Ridge, karena Broken Cloud Ridge terletak di kedalaman pegunungan Warcraft di Kekaisaran Awan yang mengalir. Ya, melihat ekspresi Luo Chen, King Xuan tersenyum dan mengangguk, dan berkata dengan ringan, itu adalah Broken Cloud Ridge di kedalaman pegunungan Warcraft. Setelah kamu menjadi Wuzun yang kuat, kamu bisa pergi ke sana untuk mencari tahu. Petik 2, masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini, kata Luo Chen dengan senyum pahit di wajahnya, dan berkata tanpa daya, aku belum berada di ranah Master Seni Bela Diri, dan aku bahkan belum mencapai Grandmaster. Bawaan, terlalu sombong untuk berbicara tentang Martial Master sekarang. Naik, itu benar, King Xuan tidak membantah, dia mengerang, dan berkata dengan nada serius, Grandmaster Xiantian adalah rintangan. Banyak jenius terjebak di alam ini dan tidak dapat menerobos sepanjang hidup mereka. Pada akhirnya, semua orang, meskipun bakatmu bagus, level ini tidak mudah untuk dilewati. Lupakan saja, King Xuan berhenti berbicara ketika dia mengatakan itu, dan tersenyum, pertama-tama kamu harus terbiasa dengan mengendalikan binatang buas, dan kemudian mencoba menandatangani kontrak jiwa dengan burung bersayap emas dan berbulu putih ini. Luo Chen mengangguk, lalu menutup matanya dan memilah-milah apa yang sebelumnya didiktekan King Xuan. Setelah kurang dari setengah jam, perintah sistem tiba-tiba berbunyi di benak Luo Chen. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil memahami metode rahasia, mengendalikan binatang buas tidak lengkap. Kemahiran saat ini adalah 1/99.999. Mendengar perintah sistem, mata Luo Chen berkedip karena terkejut. Dia tidak menyangka bahwa teknik pengendalian binatang adalah teknik rahasia yang sama dengan teknik pengendalian nafas. Awalnya dia mengira bahwa teknik ini harus dihitung sebagai teknik kultivasi. Benar, namun, bukan ini yang paling dia pedulikan, yang paling dia pedulikan adalah kata tidak lengkap dalam perintah sistem. Menurut pernyataan King Xuan sebelumnya,
teknik pengendalian binatang Jue ini adalah teknik tingkat rendah tingkat mendalam yang lengkap, tetapi sekarang tampaknya King Xuan tidak tahu banyak tentang teknik ini, setidaknya tidak menemukan masalah dalam metode ini. Aku tidak tahu seberapa jauh teknik pengendalian binatang ini akan ditingkatkan setelah selesai, Luo Chen diam-diam berkata dalam hatinya, lalu mengarahkan pandangannya pada anak burung elang bulu putih bersayap emas di atas meja batu, mengangkat tangannya untuk menyalakan cahaya yang jernih. Aku menyadarinya begitu cepat. Melihat gerakan Luo Chen, mata King Xuan di samping menunjukkan keterkejutan yang kuat, dan sorot mata Luo Chen seperti melihat monster. Sebagai eksistensi yang telah mencapai ranah Wuzun, King Xuan juga cukup bangga dengan bakatnya, tetapi untuk itu, butuh waktu lama baginya untuk menyadari tekad mengendalikan binatang di awal. Dalam hal ini, dengan salinan metode latihan sebagai referensi, jika tidak ada salinan metode latihan, dan hanya mengandalkan narasinya, King Xuan berpikir bahwa dia tidak dapat memahami pengendalian binatang dalam satu hari. Namun, Luo Chen hanya mendengarkan diktenya, tetapi dalam waktu setengah jam, dia memiliki pemahaman awal tentang pengendalian binatang. Dengan bakat seperti itu, dia tidak lagi tahu seberapa jauh dia telah meninggalkan King Xuan. Mungkinkah anak ini dapat naik ke alam raja seni bela diri yang lebih tinggi? Melihat Luo Chen yang terus menyala untuk menghibur anak-anak elang bersayap emas dan berbulu putih, King Xuan tiba-tiba memiliki pikiran yang agak tidak masuk akal. Luo Chen tidak tahu apa yang dipikirkan King Xuan. Setelah beberapa kali menggunakan teknik pengendalian binatang, dia menemukan bahwa ada hubungan samar antara dirinya dan anak elang bersayap emas dan berbulu putih. Mengingat informasi yang tercatat dalam penghakiman pengendalian binatang, Luo Chen tidak ragu-ragu, sidik jarinya berubah, dan lintasan misterius pun tergambar. Rune aneh dengan cepat terbentuk dan hinggap pada anak burung elang berbulu putih bersayap emas. Ciu gelombang. Anak burung elang berbulu putih bersayap emas itu tiba-tiba mengeluarkan suara berkicau samar, mengepakkan sayapnya ke arah Luo Chen, lalu menggigit jari Luo Chen. Luo Chen tidak terkejut saat melihat gerakan anak burung elang bersayap emas berbulu putih itu, tetapi sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Luo Chen hanya merasakan nyeri kesemutan dari ujung jarinya, lalu setetes darah ditelan oleh anak burung elang bersayap emas berbulu putih di sepanjang paruhnya. Cahaya terang muncul pada ukiran bulu putih bersayap emas itu, lalu mengepakkan sayapnya dan hinggap di bahu Luo Chen, mengusap leher Luo Chen dengan penuh kasih sayang. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena berhasil menandatangani kontrak jiwa dengan binatang buas kelas 4 Golden Winged White Feather Eagle Hatchling, menyelesaikan tugas tersembunyi partner, menghadiahkan 10.000 poin Reiki, dan 1.000 poin kemahiran dalam Beast Control. Mendengar perintah sistem, Luo Chen sangat gembira. Dia mengulurkan tangannya dan membelai bayi elang bersayap emas berbulu putih itu 2 kali, lalu tersenyum dan berkata, panggil saja kamu Jin Yu. Tue gelombang, anak burung elang bersayap emas berbulu putih itu memanggil 2 kali dan mengangguk pelan. Tanpa diduga, kontrak pertama berhasil. Melihat Luo Chen dan Jin Yu begitu akrab, King Xuan di samping tidak dapat menahan napas. Jika Luo Chen hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah jam untuk memahami tekad mengendalikan binatang buas, dan itu hanya mengejutkannya, maka Luo Chen telah berhasil menandatangani kontrak jiwa dengan binatang buas itu untuk pertama kalinya, jadi biarkan dia benar-benar terkejut. Kita harus tahu bahwa Luo Chen hanya memiliki basis kultivasi seni bela diri, tetapi dia menandatangani kontrak dengan binatang buas tingkat 4, bahkan jika itu hanya seekor anak binatang buas tingkat 4, kesulitan menandatangani kontrak jiwa dengannya tidak terbayangkan. Mungkinkah anak ini dilahirkan untuk menjadi pelatih binatang buas? King Xuan berpikir sambil menatap Luo Chen. Kecuali para jenius pelatih binatang buas legendaris itu, King Xuan belum pernah mendengar orang lain yang dapat menandatangani kontrak jiwa dengan binatang buas dengan tingkat kultivasi master seni bela diri dan pernah berhasil. Luo Chen tidak tahu apa yang dipikirkan King Xuan. Setelah menggoda Jin Yu beberapa saat, dia menatap King Xuan dan berkata dengan wajah serius, terima kasih, Senior King Xuan karena telah mengajarkan teknik rahasia penjinakan binatang buas. Kalau tidak, saya khawatir saya tidak akan bisa menjinakkan Jin Yu. Ini adalah penghargaan Anda sendiri, King Xuan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, meskipun saya telah mengajari Anda cara melatih hewan, akan sulit untuk menjinakkan elang bulu putih bersayap emas ini tanpa bakat luar biasa Anda. Terima kasih, tidak perlu. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang kultivasi di masa mendatang, Anda selalu dapat menemukan saya.
Meskipun lelaki tua itu telah jatuh selama lebih dari 100 tahun, dia masih lebih tua dari Anda. Jika sebelumnya, King Xuan tentu tidak akan mengatakan hal seperti itu, dia juga orang yang kuat di negara terhormat Kekaisaran Awan mengalir pada awalnya, bahkan jika dia meninggal, tetapi masih mempertahankan kesombongan sebagai orang kuat di negara terhormat. Ini semua tentang meninggalkan ikatan yang baik dengan Luo Chen sebelum meninggalkan teknik kultivasi, tetapi sama sekali tidak mungkin baginya untuk membimbing Luo Chen dengan hati-hati dan memecahkan kebingungan Luo Chen kapan saja. Tetapi setelah melihat pemahaman Luo Chen yang mengerikan, dia memutuskan untuk memenangkan Luo Chen. Jika Luo Chen benar-benar bisa menjadi orang kuat dari satu generasi, dia mungkin bisa membalasnya. Luo Chen juga orang yang memiliki pemikiran yang luar biasa. Mendengar apa yang dikatakan King Xuan, dia tidak ragu-ragu, dan segera berkata dengan sungguh-sungguh, dalam hal ini, junior telah berterima kasih kepada senior King Xuan. Jika junior memiliki kekuatan yang cukup di masa depan, dia pasti akan membantu senior membunuh senior. Musuh asli, kau punya hati. King Xuan tak kuasa menahan senyum, dan langsung berkata, tapi masalah ini tidak perlu tergesa-gesa. Jika musuhku belum jatuh, aku khawatir setidaknya itu adalah keberadaan Raja Seni Bela Diri. Sebelum kau menjadi Raja Wu, kau tidak perlu memikirkan balas dendam untukku. Bagaimanapun, lelaki tua itu telah jatuh selama lebih dari 100 tahun, dan tidak ada kekurangan puluhan ratusan tahun. Setelah berbicara, sosok King Xuan berfluktuasi untuk sementara waktu, dan kemudian tenggelam ke dalam potret Ratu Phoenix.